Langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah adalah mempersaudarakan orang-orang Muslim, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor. Beliau mempersaudarakan. Kemudian juga beliau menguatkan tatanan perpolitikan di daerah sana. Beliau membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah kepada orang-orang yang berada di sekitaran Yathrib. Jadi mereka membuat sebuah perjanjian untuk sama-sama menjaga kesatuan bangsa itu kan, jadi termasuk dengan orang-orang Yahudi, sehingga mereka hidup berdampingan dengan damai, jadi tidak ada perpecahan. Beberapa tahun kemudian ketika Rasulullah SAW sudah berhasil membuat bagaimana bangsa Yathrib menjadi bangsa yang lumayan ya tentram itu, meskipun masih ada orang-orang Quraisy yang dari Mekah itu datang untuk menyerang mereka, menyerang Nabi Muhammad SAW, namun Nabi Muhammad tidak terlalu terpancing dengan usikan-usikan mereka. Namun ada peristiwa yang begitu menjadi momentum bagi orang-orang Madinah pada tahun 2 Hijriah, yaitu di bulan Rajab. Maka ada mata-mata Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya ada rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang dari Mekah hendak berjualan ke negeri Syam, dan tentu mereka akan melewati Madinah. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abdullah bin Al-Jahsy dengan pasukannya untuk menghadang orang-orang yang pada waktu itu hendak pergi ke Syam. Nah, namun sayangnya ketika mereka nyampe di sana, ternyata rombongan dagang dari Mekah ini sudah lewat itu, jadi tidak ketemu. Nah, maka rombongan Abdullah bin Jahsy ini pergilah ke tempat lain, sehingga pada waktu itu terjadi sebuah peperangan. Nah, peperangan ini menjadi dalam tanda kutip adalah aib, karena Abdullah bin Jahsy ketika menemui seseorang yang memusuhi Islam, Abdullah bin Jahsy ini terpancing akhirnya membunuh orang tersebut. Dan ternyata pada waktu itu sudah mulai masuk termasuk bulan-bulan haram. Nah, Abdullah bin Jahsy ini salah mengira. Nah, sehingga pada waktu itu Abdullah bin Jahsy menghadap Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, dan akhirnya Rasulullah terpaksa membayar denda terhadap hal itu. Dan peristiwa ini menjadi pemicu, menjadi alasan bagi orang-orang untuk semakin memusuhi Islam. Ternyata Islam itu dia tidak pro atau tidak menghormati bulan-bulan haram. Nah, ini menjadi alasan bagi mereka. Jadi mereka mencari alasan. Sebenarnya pada waktu itu Abdullah bin Jahsy tidak mengetahui. Nah, itu terjadi pada bulan Rajab di tahun 2 Hijriah. Di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, ayat-ayat Al-Quran itu seringkali ayat-ayat yang berhubungan dengan perang. Jadi ibaratnya itu Allah Subhanahu Wa Taala itu seolah-olah pengen mengajarkan kepada umat Islam perang itu seperti ini, bagaimana hukum-hukumnya dan sebagainya. Bahkan di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah itu turun dalil tentang diperintahkan untuk memindahkan kiblat. Jadi yang awalnya Baitul Maqdis ya di Palestina pindah ke Mekah. Nah, sehingga ini ibaratnya ada tanda-tanda bahwasanya semakin menguatkan umat Islam untuk menguasai Mekah pada waktu itu, untuk menguasai Mekah, untuk menguasai Ka'bah. Jadi mereka kiblatnya sudah ke Ka'bah lagi. Nah, kemudian ternyata di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah terjadilah peristiwa di mana perang Badar. Nah, perang Badar ini adalah perang yang sebenarnya dalam tanda kutip disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perang Badar ini ya tadi ya pengen memergoki rombongan dagang orang Abu Sufyan yang awal tadi ke Syam, dan orang-orang tersebut hendak pergi ke Mekah kembali. Dan ternyata ketika dalam perjalanan mereka ketika mau menghadang orang-orang Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan juga melarikan diri, akhirnya mereka lolos. Namun ternyata Abu Sufyan sudah menyampaikan kepada orang-orang Mekah bahwasanya pasukan Muhammad itu akan menyerang atau akan menyita harta-harta kalian. Maka oleh karena itu silakan kalian selamatkan harta kalian, pergilah ke Lembah Badar. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga pergi ke Lembah Badar, dan pada waktu itu terjadilah peperangan, itu perang Badar. Nah, pada waktu itu terjadi peperangan Badar itu jumlah pasukan muslim itu sekitar 313 orang melawan 1000 orang, dan namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan umat Islam yang menjadi pemenang pada perang Badar itu. Bagaimana kisahnya ya tidak saya ceritakan pada kali ini. Setelah bulan Ramadan, itu di bulan Ramadan itu pada bulan perang Badar. Nah, tahun yang sama itu tahun 2 Hijriah,
di bulan Syawal turun ayat yang menceritakan tentang mulainya Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi Hari Raya Idul Fitri itu baru mulai di tahun 2 Hijriah, dan ketika waktu itu para umat Islam sudah nyampe di Madinah. Nah, disitulah mereka, jadi artinya setelah menang di Perang Badar lalu disambut dengan Idul Fitri. Nah, ini jadi kalau kita Hari Raya Idul Fitri, maka yang kita bayangkan tuh bagaimana peperangan orang-orang Muslim pada waktu itu. Perang Badar menang, itu kan setelah menang, apalagi mereka berpuasa, menang pula dalam peperangan, sehingga rasa ketika Hari Raya Idul Fitri itu memang benar-benar terasa. Jadi orang Muslim pada waktu itu luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana senangnya orang-orang Muslim pada waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 2 Hijriah juga di bulan Syawal, orang-orang Muslim mengepung perkampungan Bani Kainuqa. Bani Kainuqa inilah orang Yahudi yang ada di sekitar Yathrib. Nah, pada itu mereka melanggar perjanjian, ya karena pada itu mereka mengganggu orang Muslim. Nah, sehingga ini artinya melanggar perjanjian ya, karena udah janji awalnya tidak boleh ada saling mengganggu antara umat Islam dengan Yathrib. Pokoknya kita saling menjaga keamanan. Namun sayangnya Bani Kainuqa ini tidak menepati janji, dan akhirnya orang-orang Muslim pun menumpas mereka, dan akhirnya mereka kalah di perang Bani Kainuqa itu, dan mereka terpaksa harus meninggalkan Yathrib pada waktu itu. Dan itu terjadi pada bulan Syawal di tahun 2 Hijriah. Karena kekalahan orang Quraisy di perang Badar, maka orang-orang Quraisy Mekah menghimpun kekuatan, dan mereka ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Sehingga pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, mereka mendatangi Madinah. Namun pada waktu itu sudah diketahui oleh mata-mata Rasulullah SAW. Lalu akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk memutuskan kira-kira kita bakal menyerang atau standby di Madinah. Namun pada waktu itu hasil musyawarah memutuskan mereka menyerang saja. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW agak berat, namun karena itu hasil musyawarah, maka beliau pun mengikuti hasil musyawarah, dan akhirnya mereka semua pergilah ke lembah Uhud. Nah, di perang Uhud itu nanti umat Islam mengalami kekalahan. Bagaimana kisahnya nanti saya akan ceritakan di video yang selanjutnya. Pada perang Uhud kalah, maka orang-orang yang Muslim lainnya, atau orang-orang yang musyrik lainnya, atau orang-orang munafik atau orang-orang kafir itu semakin percaya bahwasanya sepertinya Tuhannya Muhammad itu sudah tidak lagi mau bersama Muhammad gitu. Jadi mereka justru ingin menuntaskan Islam itu dengan segera. Nah, maka muncullah pemberontakan-pemberontakan yang muncul dari berbagai daerah. Sebagai contoh, di tahun 4 Hijriah, di tanggal 1 Muharram, perkumpulan atau kabilah Bani As'ad, mereka menghimpun sebuah kekuatan yang tujuannya untuk menghancurkan orang Muslim. Namun pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk pergi ke sana untuk menumpaskan mereka, karena mereka sudah berencana untuk menghancurkan Islam. Namun pada waktu itu orang-orang Muslim datang ke sana, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan Bani As'ad yang sudah mencoba untuk melakukan sebuah pemberontakan, dan akhirnya mereka kalah. Di tahun yang sama, tahun 4 Hijriah, di tanggal 5 Muharram, rombongan Khalid bin Sufyan, mereka menggalang kekuatan juga, dan sama tadi, mereka memikirkan bahwasanya Tuhannya Muhammad sudah tidak lagi mau membantu Muhammad. Makanya mereka kalah di perang Uhud. Jadi ketika kalah perang Uhud itu, memang umat Islam itu dianggap rendah bagi orang-orang yang kafir lainnya. Makanya banyak yang memberontak. Nah, jadi rombongan si Khalid bin Sufyan ini mengalahkan kekuatan untuk bisa mengalahkan pasukan Islam. Namun Nabi Muhammad SAW juga mengutus para pasukan untuk bisa menuntaskan mereka. Dan akhirnya terjadi peperangan, dan perang itu dimenangkan kembali oleh umat Islam. Jadi semakin kuat semakin semangat orang-orang Muslim bahwasanya Allah itu masih ada, Allah itu masih terus membantu para orang-orang Muslim. Pada tahun 4 Hijriah, di bulan Safar, terjadi peristiwa yang begitu tidak diinginkan, begitu mengagetkan, begitu menyeramkan. Itu namanya peristiwa Ar-Raj'i, itu pembantaian para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada tanpa perlawanan. Ini dilakukan oleh adanya konspirasi yang dilakukan oleh Adhal dan Qorah.
yang mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya kami butuh orang yang bisa mengajarkan Islam kepada kami, maka silahkan engkau utus beberapa orang untuk bisa mengajarkan Islam kepada kami. Dan akhirnya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa orang, yaitu 10 orang untuk bisa mengajarkan Islam kepada orang-orang yang mereka kehendaki itu. Namun ketika di perjalanan, ternyata pas mereka berhenti, rombongan si Bani Lahyan, ya Bani Lahyan ini mereka memusuhi Islam. Dan ternyata mereka datang dan membunuh orang-orang yang tadi adalah sahabat Nabi yang direncanakan untuk mengajarkan Islam tadi. Dan itu mereka bantai habis-habisan. 10 orang wafat semuanya. Tapi ada kisahnya. Jadi ketika waktu itu, ketika Bani Lahyan menyerang, beberapa orang sudah terbunuh, ada sekitar 7 orang, lalu tinggal 3 orang. 3 orang ini berada di atas bukit, dan mereka mengatakan, kami berjanji, silakan turun. Kalau kalian turun maka kami tidak akan bunuh kalian. Lalu 1 orang turun dan akhirnya mereka dibunuh. Inilah mulai adanya konspirasi yang membuat 2 orang tadi, namanya Hubab bin Adi dan Zaid itu, mereka memikirkan, wah ini bakal nggak bisa dipercaya orang-orang ini. Dan namun akhirnya nanti mereka juga tertangkap. Dan nanti ada kisahnya lagi bagaimana Hubab bin Adi ini nanti ia dijual di Mekah, kemudian dia nanti disalib, kemudian nanti dia dibunuh, dan ada sunnahnya nanti. Jadi ketika sebelum beliau dibunuh, beliau minta untuk sholat 2 rakaat dulu, dan berdoalah beliau, dan mereka menunjuk satu-satu siapa saja yang telah membuatnya seperti ini. Nah, itulah peristiwa Ar-Raji ini. Akhirnya 10 orang sahabat tadi semuanya meninggal tanpa perlawanan. Begitu berita itu sampai ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW begitu terpukul dan begitu sangat sedih sekali, karena itulah sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Belum selesai kesedihan dari peristiwa peristiwa Ar-Raji ini tadi ya. Nah, di tahun yang sama, di bulan yang sama, terjadi lagi peristiwa namanya Bir Ma'unah. Bir Ma'unah ini kejadiannya hampir sama dengan peristiwa Ar-Raji ini tadi. Ada kelompok Bani Amir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana sesungguhnya penduduk Najd itu ingin adanya orang yang bisa mengajarkan Islam kepada mereka. Dan akhirnya sebenarnya Rasulullah sudah mengira nih, wah ini saya khawatir atas keselamatan mereka. Lalu mereka mengatakan, kami yang menjadi jaminan. Nah, namun ketika mereka mengatakan mereka akan menjadi jaminan, maka Nabi Muhammad SAW pun mengizinkan orang-orang, beberapa sahabat, untuk pergi ke perkampungan Bani Najd. Nah, ternyata jadi ada 70 orang nih, ada 70 orang yang dibawa. Namun pada suatu malam, pada malam hari, ternyata rombongannya Bani Amir ini berkhianat dan membunuh seluruh orang-orang yang ada pada waktu itu di Bir Ma'unah itu. Jadi di lokasinya nama Bir Ma'unah. Ada 70 orang sahabat Nabi dibantai habis-habisan, dan mereka tidak tersisa satupun. Ada 1 orang, dan karena dia itu pura-pura mati, dan dia nanti akan menyampaikan berita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang di tahun 4 Hijriah juga, di bulan Rabiul Awal. Jadi ada seorang sahabat namanya Amir. Beliau melihat ada banyak burung di sekitar Bir Ma'unah. Akhirnya beliau ke sana, dan ternyata dia melihat ternyata banyak pasukan muslim atau mayat-mayat bergelimpangan. Dan akhirnya dia wah ini bakal ini karena dibunuh. Lalu beliau pada waktu itu istirahat di bawah pohon, dan ternyata ada 2 orang datang. Dan itu ternyata adalah dari Bani Nadir. Nah, orang-orang yang Bani Nadir tadi disangka oleh Amir tadi adalah yang membunuh itu, padahal bukan. Namun karena dia sudah marah gitu kan, akhirnya dia bunuh 2 orang tersebut. Dan 2 orang tersebut nanti dibunuh, lalu dilaporkanlah Amir ini kepada Nabi Muhammad SAW peristiwa yang terjadi. Dan pada waktu itu ternyata karena Bani Nadir ini sudah punya kesepakatan dengan Nabi Muhammad SAW untuk tidak perang, namun karena ini melanggar peraturan, akhirnya Nabi Muhammad SAW membayar jizyah atau membayar denda, karena
ada umat Islam yang membunuh tanpa ada alasan jelas gitu. Nah, jadi ini yang menjadi penyebab perang berikutnya lagi nanti. Nah, itu yang terjadi pada Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Kemudian di tahun 4 Hijriah juga di bulan Sya'ban. Jadi ketika perang Uhud, setelah perang itu selesai, maka Abu Sufyan itu kan menang. Pertandingan ini menang, tapi sebenarnya bukan menang, tapi mereka malah bingung nih, kira-kira yang menang siapa ya? Karena ketika mereka mengatakan mereka menang, sementara Nabi Muhammad masih hidup. Ketika mereka kalah, sementara orang Islam udah kacir. Nah, jadi mereka bingung nih. Akhirnya apa? Si Abu Sufyan ini punya perjanjian. Mereka nanti mengatakan pada orang Muslim, wahai orang Muslim, kita belum selesai. Nanti kita tahun depan kita akan bertemu lagi di Lembah Badar. Nah, ini disebut dengan perang Badar kedua nanti. Jadi Abu Sufyan itu janji sama umat Islam di perang Uhud, karena di tahun depan kita akan perang lagi, itu lokasinya di Lembah Badar. Namun sayangnya ketika waktu itu pas 1 tahun kemudian, ketika janji itu sudah disepakati, akhirnya orang-orang Muslim pergilah ke Lembah Badar untuk perang. Namun sayangnya orang-orang Mekah nggak ada yang muncul satupun. Kemudian di tahun 5 Hijriah, itu di bulan Syawal, terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah konspirasi orang-orang Jazirah Arab, termasuk orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Nabi Muhammad SAW, berkumpul mereka untuk menghimpun sebuah kekuatan yang sangat besar sekali. Mereka pengen mengepung Madinah. Namun sayangnya pada waktu itu perang tidak jadi, dan tanda kutip perang sebenarnya dimenangkan oleh umat Islam, karena pada waktu itu orang-orang sudah berkumpul semuanya, namun mereka terhalang oleh parit yang dibikin oleh umat Islam. Makanya disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dan mereka bubar secara tanpa perang gitu, karena udah dihancurkan oleh Rasulullah dengan angin. Kemudian juga ada hal-hal yang membuat mereka jadi kacau, dan juga internal mereka lemah, ada konspirasi di dalamnya. Akhirnya pasukan yang besar tadi tidak terkendali, dan akhirnya mereka pulang dengan sendirinya. Dan akhirnya perang Ahzab ya, dan tanda kutip juga bisa dikatakan yang menang adalah pasukan Islam, karena tidak ada korban jiwa yang banyak, tidak ada kerugian, sementara mereka mengalami kerugian. Namun pada perang Khandaq tersebut ada yang memberontak atau yang melanggar perjanjian. Ada orang Yahudi yang ada di Masjid Yathrib, itu Bani Quraizo. Bani Quraizo ini dia ingkar janji, dia berkhianat. Dia berkhianat karena dia sempat menyerang dari dalam. Kan Madinah itu ditutupi dengan parit nih, sehingga orang-orang dari luar tidak bisa menyerang ke Madinah. Nah, namun sayangnya orang baik Bani Quraizo ini yang kebetulan ada di Madinah, mereka menyerang dari dalam. Dan itu oleh gara-gara hasutan dari Ka'ab namanya. Nah, akhirnya Bani Quraizo ini terpengaruh dan akhirnya menyerang. Namun sayangnya karena tadi kan orang pasukan tadi udah kalah, mereka udah pergi. Ketika pasukan yang lain udah pergi, tinggallah mereka sendirian di dalam. Sehingga di tahun yang sama, orang-orang Muslim setelah terjadi perang Ahzab, mereka langsung menyerang Bani Quraizo. Nah, Bani Quraizo kebetulan ada di Yathrib nih. Nah, akhirnya mereka pergi menyerang ke sana, dan mereka pun menyerah, kalah, dan diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Ending dari perang Quraizo ini adalah karena mereka berkhianat ketika perang, maka ini hukumannya sangat besar sekali. Apa itu hukumannya? Seluruh mereka dipenggal kepalanya. Ada sekitar 700 orang itu dipenggal kepalanya oleh umat Islam. Bukan karena umat Islam menjadi orang yang sangat kejam, tapi ini adalah aturan, ini adalah kesepakatan bersama. Yang namanya berkhianat ketika perang itu termasuk dosa besar. Nah, makanya 700 orang dari Bani Quraizo itu dipenggal kepalanya semuanya. Kemudian di tahun 6 Hijriah, di bulan Jumadil Awal, pasukan Muslim menyerang Bani Lahyan. Siapakah Bani Lahyan? Bani Lahyan adalah yang berkhianat ketika peristiwa Ar-Raj'i itu tadi. Ya, jadi mereka yang menyerang, yang membunuh 10 orang Muslim di lembah Ar-Raj'i tadi, dan orang Muslim pun menyerang mereka pada Bani Lahyan. Ketika mereka nyampe di sana, ternyata mereka sudah kabur semuanya, pergi ke bukit-bukit tak menentah, dan akhirnya tidak ketemu. Ditunggulah di sana, akhirnya tetap juga nggak ketemu. Jadi mereka nggak tahu kemana perginya Bani Lahyan itu. Yang penting mereka sudah tidak lagi di daerah sana. Kemudian di bulan Sya'ban di tahun 6 Hijriah ini terjadi peristiwa penumpasan Bani Mustalik. Bani Mustalik ini termasuk orang-orang yang ya Yahudi juga berkumpul di sana.
yang seringkali mereka bersamaan untuk mengumpul sebuah kekuatan untuk menghancurkan Islam. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang Bani Mustaliq ini. Jadi mereka tuh pengen betul memfitnah Nabi, gitu kan. Nah, yang pertama itulah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab. Zainab ini adalah mantan dari istri Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah uh, apa namanya, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi mereka menyebarkan fitnah nih, menyebarkan berita-berita yang wah, Nabi Muhammad menikahi anak istri dari anaknya sendiri, gitu kan. Nah, jadi maka turunlah ayat tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah ayah bagi kamu, tapi dia adalah Rasul. Jadi tidak bisa Zaid bin Muhammad, tidak bisa. Makanya diganti Zaid itu Zaid bin Harisah. Jadi meskipun Zaid itu adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW, maka bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak bisa menikah Zainab, karena Zaid bin Harisah bukanlah anak kandung dari Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang munafik mereka menyebarkan berita itu bahwasanya Muhammad melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga peristiwa di mana Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi pada waktu itu tertinggal di sebuah peperangan, ya, tertinggal di sebuah tempat karena pada waktu itu beliau mencari sesuatu yang ada yang hilang. Namun pada waktu itu beliau ketinggalan rombongan dan akhirnya beliau ditemui oleh seorang sahabat. Nah, si Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh munafik, orang Yahudi juga. Nah, Abdullah bin Ubay ini menyebarkan berita hoax bahwasanya Aisyah sudah berbuat yang tidak baik kepada salah seorang muslim yang lainnya. Nah, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad SAW hampir marah betul, gitu kan, dan beliau hanya terdiam saja. Sehingga lama kelamaan turunlah ayat yang menceritakan tentang bahwasanya Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang berbohong. Nah, sehingga setelah kejadian itu turun ayat itu, sehingga banyak rombongan mereka itu sudah tidak percaya lagi sama Abdullah bin Ubay ini. Sekarang kita berangkat di tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu adalah perang Khaybar yang paling terkenal. Perang Khaybar ini adalah, jadi Khaybar ini adalah tempat atau markas orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Orang-orang Yahudi bermarkas di situ untuk membuat sebuah kekuatan yang ingin menghancurkan Islam. Di Khaybar ini sangat kaya dari segi tanamannya, kurma, ya kan, kemudian hewan-hewan dan sebagainya, pokoknya kaya, memiliki banyak sekali sumber daya alam yang bagus. Maka ketika perang Khaybar ini nanti dimenangkan oleh umat Islam, dan umat Islam mendapatkan banyak sekali harta rampasan di Khaybar ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau membagi-bagikan daerah-daerah Khaybar itu ke beberapa orang-orang Muslim. Di tahun 6 Hijriah, di bulan Zulkaidah, terjadi peristiwa namanya Perjanjian Hudaybiyah. Mengapa bisa seperti itu? Jadi gini, jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beserta para pasukan Muslim lainnya ingin umroh ke Mekah. Namun pada waktu itu dihadang oleh orang Mekah, karena orang Mekah tidak menginginkan umat Islam itu pergi ke Mekah, karena mereka anggap ini nanti bakal perang. Sementara Nabi Muhammad berniatnya bukan untuk perang, tapi memang untuk umroh. Namun pada waktu itu terjadilah perundingan. Nah, pada waktu itu Utsman bin Affan diutus untuk bertemu dengan orang Mekah, untuk menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu datang ke Mekah bukan untuk ini, bukan untuk membunuh, bukan untuk memerangi, tapi memang untuk umroh. Dan ternyata orang Mekah nggak percaya itu. Nah, sehingga pada waktu itu tersiar kabar, jadi lama. Jadi Utsman bin Affan itu pergi ke Mekah untuk negosiasi, namun lama sekali karena ditahan oleh orang Mekah, sehingga muncul berita tentang bahwasanya nanti Utsman bin Affan itu sudah dibunuh orang Mekah. Nah, sehingga Rasulullah bahkan sempat kembali mengumpulkan orang-orang Muslim pada itu untuk baiat kembali. Jadi namanya baiat Ridwan, ya. Jadi mengembalikan baiatnya, kembali menguatkan bahwasanya kita harus berjuang bersama-sama, jangan menjadi orang yang munafik dan sebagainya, seperti itu. Namun dan akhirnya mereka berbaiat Ridwan, dan pada waktu itu semuanya memegang tangan, ya. Namun ketika di perjanjian itu Nabi Muhammad SAW meletakkan kedua tangannya seperti ini. Katanya inilah untuk Utsman bin Affan. Nah, seperti itu. Ini namanya perjanjian Ridwan. Nah, tapi tidak saya ceritakan lebih lengkap di sini. Namun pada tahun 6 Hijriah, pada waktu itu umat Islam gagal untuk umroh.
sehingga pada waktu itu terjadi namanya perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Jadi di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, orang-orang Muslim berjanji dengan orang Quraisy bikin sebuah perjanjian. Ya, bikin perjanjian mereka tidak akan umroh pada tahun ini, tapi tahun depan. Dan mereka juga punya syarat ya, tidak boleh membawa perlengkapan perang ya. Kemudian pokoknya tidak boleh jika seandainya ada yang mau masuk kembali ke Mekah, kembali ke murtad maksudnya, maka diizinkan. Tapi kalau seandainya dia ingin ke Mekah maka izin dulu. Jadi intinya ada isi-isi perjanjian Hudaybiyah. Tidak saya sampaikan di sini, mungkin di video berikutnya. Nah, akhirnya mereka sepakat dan akhirnya orang-orang Muslim tidak jadi umrah pada waktu itu dan akhirnya kembali ke Madinah. Oke, itu tahun 6 Hijriah. Sekarang tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah ini luar biasa karena ada beberapa orang yang masuk Islam. Siapakah dia? Adalah Khalid bin Walid, ada Amr bin As, dan lain-lain. Nah, di tahun 7 Hijriah ini juga Nabi Muhammad SAW sudah mulai berdakwah melalui surat-surat dan disampaikan kepada berbagai raja. Ada Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini beliau menyampaikan surat itu bahwasanya saya Rasulullah SAW, saya adalah utusan Allah SWT, maka engkau berimanlah engkau pada Allah SWT. Pokoknya disampaikan suratnya, dan surat itu ada dokumennya. Dan nanti Raja Najasyi ini dia masuk Islam. Buktinya adalah ketika perang Khaybar, ketika umat Islam sudah memenangkan perang Khaybar, Nabi Muhammad mendapatkan berita bahwasanya Raja Najasyi meninggal dan akhirnya beliau sholat ghaib. Nah, ini bukti bahwasanya Raja Najasyi masuk Islam. Beda halnya dengan Raja Mesir, dia tidak masuk Islam. Beda halnya juga dengan orang-orang Persia, Bahrain dan sebagainya. Nah, kemudian sementara Raja Romawi, Heraklius, jadi hampir masuk Islam, sempat hampir masuk Islam. Dia mengatakan sesungguhnya ini benar-benar Muhammad Nabi nih. Namun ternyata para orang-orang yang terdekat dengan beliau menyarankan beliau jangan menerima gitu kan. Dan akhirnya Heraklius terusik ya, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Padahal dalam hatinya udah masuk Islam nih. Dia mengatakan bahwasanya ini benar-benar Nabi. Nah, seperti itu. Nah, di tahun 7 Hijriah terjadi peristiwa Umrah Qadha. Karena tadi saya katakan di tahun 6 Hijriah itu kan terjadi perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang Muslim tidak boleh masuk ke Mekah, tidak boleh umroh pada tahun itu. Akhirnya di tahun depan, tahun 7 Hijriah, umat Islam yang sempat ikut umroh di saat perjanjian Hudaybiyah itu disuruh itu untuk kembali umroh dan disebut dengan Umrah Qadha. Pada tahun 8 Hijriah di bulan Jumadil Awal terjadi perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini latar belakangnya adalah karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang untuk menyampaikan dakwah kepada sebuah kerajaan, sebuah raja. Siapakah itu? Itu pemimpin dari Busro. Nah, pemimpin Busro ini dia malah merobek surat yang diberikan kepada Nabi dan membunuh utusan itu. Nah, sementara di Islam membunuh seseorang itu ganjarannya sangat besar sekali, tidak bisa diterima. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW mengumpulkan para pasukan, ada sekitar 3.000 pasukan untuk berangkat ke Mu'tah untuk memerangi orang yang Romawi tersebut. Dan yang dilawan adalah Romawi loh. Romawi ini orang termasuk kerajaan terkuat di waktu itu. Nah, perang Mu'tah ini Rasulullah mengutus 3 orang pemimpin. Ya, pertama namanya Zaid bin Harisah. Ketika Zaid bin Harisah wafat, maka gantikan dengan Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Ja'far bin Abu Thalib ini meninggal, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Itu pesan Nabi Muhammad SAW, dan berangkatlah orang pasukan waktu itu. Nabi Muhammad tidak ikut pada waktu itu. Nah, pada perang itu 3.000 melawan sekitar 24.000 perang. Dan waktu itu si Zaid meninggal, si Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawahah meninggal. Maka pada itu habis semua pimpinan yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Maka ada seorang yang mengatakan, wahai Khalid bin Walid, ambillah perang ini, perintahkanlah kami untuk bagaimana kami perang pada hari ini. Khalid bin Walid memikirkan bagaimana agar umat ini selamat. Dan Khalid bin Walid mengatur sebuah strategi yang luar biasa yang membuat orang-orang Romawi ketakutan. Bagaimana strategi dia, mungkin saya akan ceritakan di lain waktu. Dan akhirnya pada waktu itu perang Mu'tah dimenangkan oleh orang Muslim.
yang jumlahnya 3.000 bisa mengalahkan 24.000. Luar biasa. Perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Kemudian di tahun yang sama, 8 Hijriah, di bulan Ramadan, terjadi peristiwa namanya Fathul Mekah. Fathul Mekah ini terjadi karena kan saya sudah katakan di tahun 7 Hijriah itu ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Ternyata ada yang melanggar perjanjian itu, dan ini membuat orang-orang Muslim ini mengatakan, wah ini mereka tidak adil nih, tidak sesuai kesepakatan. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan 10.000 orang Muslim datang ke Mekah secara bersamaan. Bayangkan ada 10.000 orang datang secara bersamaan ke Mekah. Orang pada ketakutan. Si Abu Sufyan bahkan datang lagi pada Nabi Sallam untuk minta maaf, untuk mengulang intinya minta maaf lah, ini tidak sengaja dan sebagainya gitu. Namun mental tidak bisa. Bahkan Abu Sufyan pada waktu itu ya pasrah saja gitu, takut ya gitu. Nah, sehingga suatu saat nanti Abu Sufyan akhirnya gara-gara ini Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW begitu tahu bagaimana psikologi Abu Sufyan. Bahkan ketika beliau sampaikan nanti ketika mau penaklukan kota Mekah, beliau sampaikan bagi yang tinggal di rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Di Abu Sufyan dibikin hatinya ya tenang dulu gitu. Nah, di Fathul Mekah sehingga 10.000 umat Islam berhasil menguasai Ka'bah, berhasil membersihkan Ka'bah dari patung-patung, berhala dan sebagainya. Lalu bila biraba azan nanti di atas Ka'bah, dan nanti banyaklah yang masuk Islam secara berbondong-bondong pada waktu itu. Dan Nabi Muhammad SAW menjamin keselamatan mereka, dan Nabi Muhammad tidak membalas apa yang telah mereka lakukan kepada umat Islam di masa periode Mekah di waktu sebelumnya. Di tahun 8 Hijriah, di tanggal 6 Syawal, dapat kabar bahwasanya rombongan Malik bin Auf menghimpun sebuah kekuatan yang besar di lembah yang bernama Lembah Hunain. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW yang masih di kota Mekah langsung mengarahkan para pasukan untuk pergi ke Hunain. Dan mereka nanti akan berperang di sana. Malik bin Auf nanti akan diserang habis, terdesak dia, dan nanti orang Muslim menjadi memenangkan pertarungan itu, yaitu perang Hunain. Dan perang Hunain ini umat Islam juga mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Dan nanti di perang Hunain ini, karena rombongan Malik bin Auf itu nanti kabur, ada yang kaburnya ke Taif ya, ke Nakhlah dan sebagainya, Autas, maka pada waktu itu dikejar sampai ke tempat mereka berada. Di akhirnya adalah di Taif. Nah, ketika sudah selesai di Taif, maka Muslim pun menang karena udah selesai semua, karena udah ditumbahkan semuanya. Nah, namun pada saat perang Hudaybiyah pada saat perang Hunain ini banyak harta rampasan perang nih. Banyak harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini dibagikan setelah perang Taif itu, ya perang di Taif yang mengejar Malik bin Auf tadi, di tempat yang namanya Ji'ranah. Nah, di Ji'ranah ini terjadi pembagian harta rampasan perang. Namun apa yang terjadi? Pada saat pembagian harta perang itu, harta rampasan perang maksudnya, orang-orang Ansor tidak mendapatkan harta rampasan perang. Nah, ini kan tentu menjadi shock gitu kan. Wah, kok yang dapat orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu kan, kok ini Mekah sebenarnya apa itu? Sehingga mereka merasa mengganjal di hati mereka. Lalu salah satu utusan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang Ansor seperti ini. Lalu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang Ansor mengatakan, wahai orang-orang Ansor, sesungguhnya kalian itu lebih beruntung daripada mereka. Mereka mendapatkan dunia sedangkan engkau mendapatkan aku. Nah, mereka hanya dunia saja. Sedangkan saya rela dengan orang Ansor. Kalau sesungguhnya ketika orang Ansor menyuruh saya untuk pergi ke dalam jurang, maka saya akan mengikuti itu. Dan tidakkah kalian bersyukur kalau kalian mendapatkan aku setelah mereka mendapatkan dunia? Dan masih lagi kata-kata yang baik, kata-kata yang begitu menarik perhatian orang-orang Ansor pada waktu itu, sehingga orang Ansor pun rela, tidak apa-apa wahai Rasulullah, kami ingin engkau, bila mereka mengambil harta. Sehingga mereka pun memahami dan mengikhlaskan harta rampasan perang itu mereka tidak dapatkan dengan banyak. Itulah perang Hunain. Kita masuk ke tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu terjadi sebuah peperangan, perang yang sangat besar sekali. Namanya adalah Perang Tabuk. Perang Tabuk ini luar biasa, sangat jauh sekali.
dan sangat sulit sekali karena pada waktu itu musim panas dan kekeringan, butuh biaya yang banyak karena sangat jauh sekali, sehingga orang-orang Mekah, orang-orang Muslim pada waktu itu berinfak sebanyak-banyaknya. Ada yang berinfak setengahnya, Umar bin Khattab setengahnya, ada yang bahkan seluruhnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq, seluruhnya harta itu diinfakkan untuk perang Tabuk. Nah, setelah kumpul semuanya, maka berangkatlah orang-orang perang Tabuk. Nah, pada waktu itu mereka akan melawan orang-orang Romawi. Nah, orang-orang Romawi ketika nyampe di sana, ternyata ketika melihat orang-orang Muslim yang begitu semangat, begitu siap untuk mati, yang berjihad, sehingga nggak ada satupun orang yang berani datang untuk menyerang Islam. Nah, ini perang Tabuk. Dan Tabuk itu siapa lawannya? Adalah orang Romawi. Orang Romawi adalah orang terkuat waktu itu. Ketika Romawi kalah di perang Tabuk, maka membuat nama Islam semakin melambung tinggi. Orang memikirkan, wah, Islam sudah berhasil mengalahkan Romawi, berarti luar biasa. Ini adalah pasukan jangan main-main. Nah, pada waktu itu perang Tabuk dikalahkan, yang mengalahkannya adalah Islam, karena mereka tidak menyerang, dan Muslim pun juga tidak menyerang karena belum ada komando. Dan akhirnya orang Romawi udah pulang duluan, akhirnya ya perang Tabuk bisa jadi dikatakan Islam yang menang. Pulanglah mereka menyampaikan kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di tahun 9 Hijriah hingga 10 Hijriah setelah memenangkan perang Tabuk, maka banyaklah orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, maka Quran surat yang An-Nasr itu, idza ja'a nasrullahi wal fath, ini cocok nih. Nah, jadi ketika kemenangan udah datang, maka orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Banyak berbagai kabilah datang kepada Nabi SAW untuk masuk ke Islam di tahun 9 Hijriah sampai 10 Hijriah itu. Nah, di tahun 10 Hijriah terjadi peristiwa namanya Haji Wada. Nah, Haji Wada ini adalah peristiwa naik hajinya Nabi Muhammad SAW itu yang terakhir. Di Haji Wada itu beliau banyak sekali menyampaikan hal-hal yang kesannya itu adalah ini kayaknya haji terakhir Nabi Muhammad SAW itu. Kayaknya Nabi Muhammad itu tidak bakal ketemu lagi sama Nabi Muhammad itu. Nah, itu peristiwa Haji Wada. Di tahun 11 Hijriah, di bulan Safar, Nabi Muhammad SAW membentuk sebuah pasukan yang besar yang dipimpin oleh seorang anak kecil namanya Usamah bin Zaid. Siapakah Usamah bin Zaid? Bapaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat dari Nabi Muhammad SAW. Dan Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Usamah ini menjadi pemimpin pasukan pada waktu itu yang dipimpinnya adalah orang besar, orang tua, orang-orang yang sudah lama. Yang sementara Nabi Muhammad SAW mengutus Usamah menjadi pemimpin, sehingga pada waktu itu banyak orang yang ragu, wah, kok Nabi Muhammad memilih seperti ini, kok anak muda sekali gitu. Nah, kemanakah pasukan ini akan diarahkan? Jadi Nabi Muhammad SAW mengarahkan mereka untuk pergi ke perbatasan dengan Romawi, agar orang itu nggak berani lagi datang ke Madinah. Nah, sehingga pada waktu itu berangkatlah mereka, dan perjalanan mendapatkan kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW sakit pada waktu itu tahun 11 Hijriah, sehingga para pasukan tersebut tidak jadi berangkat, mundur lagi ke belakang dan pergi ke Madinah untuk mengurusi bagaimana Nabi Muhammad SAW sakit. Di bulan yang sama, di tahun yang sama, tanggal 23 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW sakit sampai 13-14 hari. Sakit beliau itu, dan bahkan beliau panas, dan ada juga rasa sakit ketika beliau pernah menaklukkan Khaybar. Beliau diberikan oleh seseorang wanita daging yang isinya ada racun. Ketika ditanya, kenapa engkau menaburkan racun ini, kenapa engkau ngasih ini, saya pengen tahu engkau tuh racun Nabi atau tidak. Kalau engkau Nabi, maka engkau akan tahu ini racun. Nah, salah satu penyebabnya itu, meskipun yang lain juga ada penyebab yang lain, ya, sakit beliau di tahun 11 Hijriah, sehingga udah mulailah Nabi Muhammad SAW tidak bisa sholat berjamaah lagi, maka digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq seringkali mengimami muslimin pada waktu itu. Sempat pada suatu hari ketika Abu Bakar lagi mengimami sholat, Nabi Muhammad datang, lalu Abu Bakar mundur, lalu Nabi Muhammad memberikan isyarat stop, duduk, stay di situ. Artinya Abu Bakar lanjutkan jadi imam. Nah, seperti itu. Kemudian di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, berita yang tidak diinginkan oleh umat Islam datang, yaitu meninggalnya Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia pada waktu itu
pada usia beliau 63 tahun lebih 4 hari peninggalnya Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak yang menjadi sedih sekali. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu sampai ke di Madinah itu menggunakan pedang lalu mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad itu mati maka kepalanya akan kupegang. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq menenangkan beliau dan akhirnya beliau itu tenang. Dan itu adalah akhir dari masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya nanti terjadilah perundingan di Bani Saqifah tentang siapa yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW itu. Dan nanti yang meneruskan perjuangannya adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah karena pada saat Nabi Muhammad sakit, yang diutus oleh Nabi Muhammad untuk menjadi imam sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini bukan petanda bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pantas menjadi pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Oke, ini saja ringkasan buku ini. Setebal ini, tebal buku ini adalah 596 halaman. Saya sudah baca berkali-kali dan saya ingin betul-betul menyampaikan kepada kalian semua agar kita bisa semua memahami kisah-kisah sirah ini. Jangan hanya kisah para orang-orang yang sekarang ya, di Avenger, Spider-Man, tapi kita harus memahami bagaimana kisah Nabi ini yang terpenting. Inilah yang harus kita sampaikan pada generasi muslim ini. Ini saja, dan saksikan lagi video-video berikutnya tentang sirah-sirah yang lain. Tapi kalau seandainya kalian ada request, boleh komen di bawah. Terima kasih.